Kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Setelah kami menyanjung, meninggikan dan memuja-Mu, lewat pujian yang kami persembahkan kepadamu, harapan kami itu menjadi ukupan yang berbau harum bagi Engkau ya Allah, sehingga Tuhan sangat menikmatinya. Dan saat ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu, urapan-Mu turun atas firman-Mu, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, agar kami boleh menikmati Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu ini. Puji dan syukur karena kuasa kasih-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan saat inilah ya Tuhan, hati kami telah terbuka untuk Kau taburi akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena biarkanlah melewat semuanya ini nama Tuhan semakin diagungkan dan dipermuliakan. Puji dan syukur buat kasih setia-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Semua yang yakin diberkati Tuhan katakan amin, amin. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semuanya. Puji dan syukur untuk kebesaran Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan bulan keluarga. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang fondasi rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia itu seperti apa. Dan malam ini kita akan membahas tentang warisan iman bagi seluruh keluarga. Warisan iman bagi seluruh keluarga. Bapak Ibu bicara soal warisan, maka banyak dari antara orang tua selalu berpikir, apa ya yang aku wariskan kepada keturunanku, anak cucuku. Dan itu sudah menjadi satu pola kehidupan di dalam rumah tangga. Tetapi kita sebagai orang percaya, pasti yang kita pikirkan bukan hanya warisan materi yang itu sifatnya sementara. Bisa saja disebut umpamanya harta benda. Mungkin juga berkaitan masalah ilmu pengetahuan. Itu semuanya baik sekalian, itu semuanya baik, itu tidak salah. Tetapi ada warisan yang sifatnya kekal, yaitu warisan iman. Karena di dalam pertama Korintus 13 sekalian, di ayat terakhir dikatakan bahwa nanti itu hanya tinggal 3 yang mengikuti kita semuanya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih itu memang yang terbesar. Tetapi di situ ada kata iman. Iman inilah yang akan memeteraikan sehingga kita bisa masuk di dalam kekekalan itu. Oleh karena itulah itu merupakan warisan yang perlu kita berikan kepada anak cucu kita. Mari kita membaca lebih dahulu ayatnya sekalian di Maliaki pasal 2. Ayat 13 sampai ayat ke-15 dikatakan begini. Inilah hal kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, tangisan, dan rintihan. Karena ia tidak lagi berkenan terhadap persembahanmu dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Kamu bertanya, mengapa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal
dia teman hidupmu dan istrimu berdasarkan perjanjian. Bukankah Allah yang Esa yang telah menjadikan mereka satu dalam tubuh dan jiwa yang dikehendaki dari persatuan itu ialah keturunan ilahi. Itu kata ialah saya tambah ya, di Alkitab tidak ada, jadi Alkitab saudara tidak salah. Sebab itu jagalah dirimu, janganlah berlaku tidak setia terhadap istri masa mudamu. Nanti kita akan mendalami ayat ini di bagian berikutnya sekalian. Tetapi yang saya ingin tarik yaitu Tuhan menghendaki persatuan itu. Persatuan di situ berkaitan masalah keluarga. Suami istri yang menikah, yang menghasilkan keturunan. Dan Tuhan minta keturunan dari keluarga-keluarga yang dibangun itu disebut sebagai keturunan ilahi. Keturunan ilahi berarti keturunan yang memiliki iman yang sama dengan kedua orang tuanya. Itulah yang Tuhan mau untuk kita memilikinya. Saya akan kutip 3 tokoh yang berbicara soal keluarga. Yaitu yang pertama Paus Yohanes yang ke-23. Dia mengatakan begini, keluarga adalah yang pertama dan esensial dalam kehidupan sosial manusia. Wah, ini sesuatu hal yang cukup dalam. Saya tidak akan menguraikannya, tetapi memiliki arti yang betul-betul sangat memberkati jikalau kita mau merenungkannya. Karena keluarga kita menjadi penentu kehidupan sosial manusia. Tadi kalau keluarganya baik, masyarakat akan baik. Kalau keluarga tidak baik, masyarakat juga tidak akan baik. Semuanya diawali dari keluarga. Kemudian John Maxwell mengatakan keluarga dan persahabatan adalah 2 fasilitator kebahagiaan terbesar. Ini benar. Kalau keluarganya itu harmonis, kalau keluarganya satu dengan yang lain saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, wah, keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Karena di situ tidak ada pertengkaran, di situ tidak ada perselisihan, di situ tidak ada rebutan warisan dunia. Semuanya bisa menikmati satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu Mother Teresa mengatakan begini, apa yang bisa Anda lakukan untuk mempromosikan kedamaian dunia? Dia katakan, pulanglah ke rumah, maafkan, dan cintailah keluargamu. Pulanglah ke rumah dan cintailah keluargamu. Ini juga memiliki arti yang dalam loh sekalian. Ini menjadi satu pokok khotbah tersendiri. Tidak mungkin diuraikan pada sore ini, tetapi saya harap kita bisa menangkap makna yang diseberangkan oleh Mother Teresa ini. Louis dan Eunike telah berhasil mewariskan iman kepada Timotius. Yaitu dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-5 dikatakan sebagai berikut, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini merupakan satu pengakuan daripada rasul yang besar, yaitu Rasul Paulus. Pada waktu Paulus melihat sosok Timotius yang muda ini, maka langsung dia melihat, wah, ini Timotius bisa seperti ini. Dia menjadi seorang rohaniawan, memiliki seorang yang peka terhadap Tuhan dan panggilan hidupnya.
Dia seorang yang memiliki karakter yang sungguh-sungguh, karakter yang unggul, karakter yang excellent. Langsung Paulus ingat, wah, aku lihat itu ada di dalam kehidupan neneknya. Dan aku juga melihat itu ada dalam kehidupan ibunya Eunike. Padahal ayah Timotius bukan orang Yahudi, tetapi orang Yunani. Tetapi kita bisa melihat keluarga ini berhasil mewariskan iman kepada keturunannya. Lois menurunkan warisan kepada Eunike. Eunike mewariskan imannya kepada Timotius putranya. Waktu saya membaca ayatnya sekalian, kemudian saya ingat ada keluarga-keluarga Kristen, bahkan ada keluarga hamba Tuhan yang gagal mewariskan iman kepada keturunannya. Sampai ada di antara anak-anak mereka, keturunan mereka yang saat ini tidak seiman lagi. Wah, itu sangat disayangkan bukan? Padahal Tuhan mau supaya seluruh keluarga itu menikmati kasih karunia Tuhan yang sama. Dan itulah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mewariskan iman itu. Saya akan membahas 3 hal sekalian. Yaitu 3 alasan kita harus mewariskan iman bagi seluruh keluarga kita. Dan ini tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Allah mengatakan bila ada satu orang di tengah-tengah keluarga kita itu bisa mengenal Kristus, maka seluruh keluarga itu akan diselamatkan. Berarti di situ ada unsur mewariskan iman itu, sehingga seluruh keluarga itu bisa ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 3 alasan untuk kita harus mewariskan iman kita kepada seluruh keluarga kita. Yang pertama yaitu melihat semakin berkembangnya sifat keduniawian yang saat ini sudah semakin marak di tengah-tengah di mana kita hidup. Yang kedua yaitu mengingat kata firman Allah pasti mengenai tanggung jawab orang tua kepada anak-anak cucunya. Dan yang ketiga yaitu peran orang tua untuk masa depan anak-anak. Dan disitulah nanti kita akan berbicara bagaimana kita mewariskan iman itu kepada keluarga kita. Mari kita akan melihat yang pertama, yaitu semakin berkembangnya sifat keduniawian. Keduniawian sekalian adalah sifat yang selalu mementingkan masalah kehidupan dunia. Jadi arti duniawi itu ialah sifat yang selalu mementingkan masalah-masalah kehidupan di dunia ini. Lebih daripada yang jauh lebih penting. Kalau kita mau jujur mengadakan evaluasi kehidupan kita di dalam sehari, seminggu maupun sebulan, waktu yang kita pakai untuk kepentingan dunia dan waktu yang kita pakai untuk kepentingan merawat iman kita, kira-kira presentasinya lebih tinggi mana ya? Masing-masing bisa menjawab. Saya bukan bermaksud loh sekalian supaya saudara dari pagi sampai pagi berdoa terus, tidak seperti itu. Tetapi kita bisa mensiasatinya, walaupun kita tetap berkarya di tengah-tengah dunia ini, kita tetap berjuang untuk meraih rezeki di tengah-tengah dunia ini, maupun berjuang untuk meraih ilmu pengetahuan, prestasi-prestasi yang ada di dunia ini. Itu bukan berarti kita
harus meninggalkan semuanya itu dan mulai berdoa dari pagi sampai pagi. Tidak sekalian. Tetapi bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan dan kita bisa memadukan itu sehingga segala sesuatu kegiatan yang saat ini memang kita butuhkan di dalam meraih rezeki, menuntut ilmu, dan berprestasi di tengah-tengah dunia ini tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang penting loh sekalian. Berarti iman kita bisa masuk dan menjadi dasar untuk kita berkarya di tengah-tengah dunia ini. Karena masalah mementingkan iman, mewariskan iman itu bukan berarti kita dituntut untuk selalu berdoa, berlutut terus menerus. Bahkan kita akan kehabisan bahan dan materi apa yang mau didoakan lagi. Dan nanti Tuhan mengatakan doa kita jadinya bertele-tele. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi, betul? Jadi bagaimana kita bisa memadukan iman, keyakinan, kebenaran firman Tuhan ini menjadi fondasi untuk kita berkarya, untuk kita meraih rezeki, untuk kita menuntut ilmu, untuk kita mencapai prestasi-prestasi di tengah-tengah dunia ini. Sehingga semua orang yang menyaksikan, yang melihat, bisa ikut memuliakan nama Tuhan. Wow, memang Tuhannya si A itu dahsyat dan luar biasa dan lain sebagainya. Itu yang perlu untuk kita perjuangkan sekalian. Yohanes 2 ayat 16-17 mengatakan begini. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap bersama-sama dengan keinginannya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini dan merenungkan dengan baik-baik, maka apa yang sudah saya terangkan tadi itu sebenarnya penjabaran daripada ayat ini. Sebab orang yang mendasarkan kehidupannya berdasarkan iman kebenaran firman Allah, maka orang tersebut tidak akan menjadi orang yang dikuasai roh kedagingan. Orang tersebut tidak akan menjadi orang yang memiliki kesombongan, melainkan dia akan bisa menikmati berkatnya itu. Dan berkat itu juga bisa disalurkan kemana yang Tuhan mau. Dan prestasi-prestasi yang kita capai itu tidak akan membuat kepala kita semakin gede dan dada kita semakin membusung. Tetapi justru seperti falsafah padi, semakin berisi, semakin menunduk. Amin. Karena semuanya karena Tuhan. Dan itulah yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bapak Ibu, kalau kita tetap mementingkan dunia, tetapi tidak didasarkan atas kebenaran firman Tuhan, di atas kebenaran iman kita. Tadi firman Allah mengatakan bahwa dunia ini sedang mau lenyap. Sehingga nanti kita tidak akan menikmati semuanya, tetapi akibatnya fatal. Karena kita tidak akan memiliki harta di surga. Mungkin malah kita akan masuk ke dalam api neraka karena kita mengikuti cara-cara dunia ini. Akibat yang dihasilkan jikalau kita hidup di dalam keduniawian sekalian, saya akan berikan dengan cepat ini. Yang pertama sekalian, kalau kita memang mengutamakan dunia ini dan tidak didasarkan akan kebenaran firman Tuhan, yang pertama akan melemahkan peran keluarga. Berapa banyak anak-anak kita jadi korban karena bapak ibunya berjuang mati-matian tidak mengenal waktu untuk meraih kekayaan di dunia, betul? Saya bisa beri contoh banyak ini, tetapi tidak mungkin sekalian.
Hanya saya akan memberi satu contoh saja. Satu hari itu sekalian ada anak seorang pejabat. Mereka ikut tawuran dengan, ya di Jakarta itu terjadi. Kemudian dia sekolah masih, tidak salah masih SMA. Ditangkaplah oleh polisi. Kemudian polisi tahu ini anak pejabat. Kemudian ditanya, tahu enggak bahwa engkau ini anaknya si A? Iya. Kau tahu kedudukan ayahmu itu seperti ini? Iya. Dan kau tahu enggak dengan perbuatanmu ini dah mencoreng nama bapakmu? Iya. Dijawab iya. Kemudian ditanya lagi, kenapa kau lakukan itu? Kemudian waktunya dia cerita begini. Pak polisi, sejak saya masih kecil, waktu itu masih SD, saya jarang sekali ketemu dengan ayah dan ibu saya. Pada waktu itu saya pagi-pagi sudah berangkat sekolah. Kemudian bapak dan ibu seringkali masih tidur sehingga saya berangkat sendirian. Waktu saya pulang, maka bapak dan ibu sudah tidak ada. Sedangkan saya ada pertanyaan dengan apa yang saya terima dari sekolah. Dan saya juga ingin bersendau gurau dan bermain dengan ayah serta ibu. Tetapi itu tidak pernah keturutan. Nanti pada waktu saya sudah tidur, tidak jumpa dengan ayah dan ibu, mereka baru pulang. Dan itu terjadi terus menerus. Tetapi pada waktu ada temannya telepon atau minta ketemu, bapak dan ibu itu selalu menyiapkan waktu, menyisihkan waktu untuk ketemu. Dan mereka bisa ngobrol lama-lama. Anak itu tidak tahu dia itu ngobrol bisnis atau apa, tetapi yang penting anak itu melihat orang tuanya bisa bercengkrama dan membahas sesuatu. Tetapi untuk saya tidak ada waktu. Kemudian saya berpikir, bagaimana ya caranya supaya saya juga mendapatkan perhatian daripada kedua orang tua saya. Akhirnya saya menemukan caranya, yaitu tawuran. Akhirnya tawuran loh sekalian. Tawuran dipanggil polisi, tangkap polisi. Dan kemudian orang tuanya dipanggil untuk ketemu. Dan anak itu merasa bahagia karena bisa ketemu bapaknya di kantor polisi. Karena apa? Orang tuanya tidak sadar bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan seperti itu, anak itu jadi korban. Akibatnya hubungan antar keluarga makin melemah. Mereka tidak betah di rumah tangga. Rumah tangga hanya menjadi hotel. Pada malam mereka tidur, tetapi setelah itu pagi sampai sore mereka menyebar kemana dan kita tidak tahu. Yang kedua, hubungan komunikasi antar anggota keluarga juga semakin melemah karena mereka tidak pernah ketemu. Oleh karena itu kita sebagai keluarga Kristen, kita memang harus meraih rezeki. Kita harus mencari nafkah untuk membiayai kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak kita. Kita tidak pernah sendau gurau dengan anak-anak kita. Saya senang sekalian pada waktu ada iklan susu bendera. Itu saya senang sekali setiap melihat iklan itu. Karena apa? Waktu itu ditayangkan iklan itu, yaitu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Kemudian anak-anak itu sengaja menjatuhkan barang yang ada di atas meja. Jatuh, kelonang gitu. Dan kemudian ayahnya coba untuk mengambilnya. Pada waktu ayahnya mengambil seperti sedang mau merangkak, karena itu benda ada di bawah kolong meja, langsung anak itu meloncat di atas punggungnya. Dan anak itu mau ngajak bapaknya main kuda-kudaan. Bapak-bapak pernah main kuda-kudaan dengan anak saudara?
Padahal anak itu kepingin permainan-permainan seperti itu. Itu memberikan satu suasana yang indah di antara anggota keluarga. Jadi silahkan sibuk Bapak Ibu, tetapi jangan lupa kita memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita sehingga mereka tidak akan hilang dari hadirat Tuhan. Karena anak-anak kita tahu kita adalah orang yang beriman pada Kristus. Kalau kita tidak sadar hal itu, mungkin saja anak-anak bisa berpikir begini, gara-gara dia orang Kristen, jadi dia tidak ingat akan aku. Kalau sampai seperti itu kan kasihan ya. Yang ketiga, akibatnya apa? Terjadi perselingkuhan semakin mudah dilakukan. Dunia modern pada saat ini sekalian, ini betul-betul membuka peluang untuk orang berselingkuh itu dengan lebih mudah lagi. Lewat mass media itu pun bisa terjadi seperti itu. Hasil survei, ini saya sengaja cari tentang survei sekalian di internet, yaitu yang dirilis oleh Just Dating ya, menunjukkan bahwa 40% laki-laki dan perempuan di Indonesia mengaku pernah selingkuh dan mengkhianati pasangannya. Presentasi tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara Asia dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Ini hasil survei lah sekalian. Yang kedua sekali, yang keempat sekalian, yaitu angka perceraian semakin meningkat. Nah, ini berdasarkan laporan statistik Indonesia juga. Katakan jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Ini sekarang 2023 belum keluar statistiknya. Statistiknya yang keluar baru 2022. Jumlah ini naik 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Jadi kita melihat sekarang situasi kondisinya. Dan ini semuanya karena sifat keduniawian itu. Dan yang kelima sekalian, akibat yang dihasilkan dengan roh keduniawian, moral manusia semakin rusak. Ini benar. Kejahatan semakin bertambah-tambah. Dengan kemajuan teknologi digital sekalian, kita bisa ditipu lewat HP kita, betul? Baru-baru ini istri saya sekalian akunnya dihack oleh orang-orang yang memang mungkin digaji untuk menipu. Yaitu fotonya itu diambil, kemudian untuk mencari bantuan kemana-mana. Mereka mengatakan, saya membutuhkan bantuan karena anak saya sedang sakit kanker payudara. Dan fotonya orang yang sakit itu ada. Tidak tahu dia sakit tipes atau sakit apa, tetapi yang penting dia opnam di rumah sakit begitu. Nah, untung ada teman yang cukup cerdik. Dia tanya, loh itu anaknya Ibu Simon Lim ya? Ibu Ilse Lim ya? Iya, dia jawab WA sekalian. Karena di telepon tidak mau. Kemudian tanya, siapa ya namanya ya? Nah, disitulah dijawab Vivi. Dan teman ini tahu, kami tidak punya nama anak yang diberi nama Vivi. Langsung dia tahu, oh ini orang mau berbuat jahat. Dan itu sudah marak di mana-mana. Kemungkinan ada di antara sekalian yang pernah kejebak dan memberi bantuan. Amin. Nah, itulah kondisinya sekalian. Karena firman Allah memang mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7 dikatakan, di perikop ini Paulus membeberkan kondisi akhir zaman. Saya tidak akan membaca semuanya, saya hanya membaca ayat 2 dan 3. Dikatakan begini, sebab orang hanya mencintai uang serta dirinya sendiri,
Mereka angkuh dan membanggakan diri, mengejek Allah, melawan orang tua dan tidak tahu berterima kasih kepada mereka, dan benar-benar jahat. Mereka akan keras hati dan tidak pernah mau mengalah kepada orang lain. Mereka terus-menerus berdusta dan berbuat onar, dan kebejatan moral bagi mereka menjadi soal biasa. Mereka akan bersifat kasar dan kejam dan mengejek orang-orang yang berusaha berbuat baik, dan seterusnya sekalian. Ini keadaannya. Dan waktu saya mulai melihat situasi kondisi lingkungan negara kita dan dunia pada umumnya, memang ini apa yang diterangkan oleh Rasul Paulus ini, itu semuanya memang sedang terjadi. Oleh karena itu, dengan 5 alasan itulah sekalian, maka kita harus mewariskan iman kita kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh di dalam Tuhan, orang yang tidak terombang-ambing oleh situasi kondisi dunia. Mari kita akan melihat apa kata firman Tuhan, supaya dengan demikian maka kita semakin diteguhkan dan semakin menyadari bahwa mewariskan iman itu merupakan sesuatu yang penting. Yang kedua, kita akan membahas tentang mengingat kata firman Tuhan. Tuhan berbicara soal apa ya? Kembali kepada kita Maleakhi sekalian. Dikatakan sebagai berikut. Saya hanya membaca ayat yang saya kasih tanda merah sekalian. Dikatakan yang pertama, sebab Tuhan telah menjadikan saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau tidak setia. Kemudian yang kedua yang saya akan baca, yang dikehendaki dari persatuan itu keturunan ilahi. Itu rupanya masalah yang membuat akhirnya orang Israel bermasalah dengan Tuhannya, yang menyebabkan berkat itu tidak turun sebagaimana semestinya. Karena ada masalah, 2 masalah yang sedang dihadapi oleh orang Israel, yaitu yang pertama masalah kesetiaan, dan yang kedua masalah mewariskan iman kepada anak-anak menjadi keturunan ilahi. Itu masalah yang utama sekalian, 2 masalah. Tidak setia dengan pasangan muda, dan yang kedua tidak mampu mewariskan iman sehingga keturunan ilahi itu tidak tercapai. Kita lihat yang pertama, kesetiaan. Tuhan senang dengan kesetiaan dan benci kepada perceraian. Oleh karena itulah firman Allah mengatakan, jagalah dirimu, jangan berlaku tidak setia terhadap istri masa mudamu. Itu dalam kitab Maleakhi yang tadi sudah kita baca. Katakan janganlah berlaku tidak setia terhadap istri masa mudamu. Ini menjadi satu pokok khotbah tersendiri sekalian. Karena kita mesti berbicara soal kesetiaan itu bentuknya seperti apa aja, dan tidak mungkin itu diuraikan pada sore ini. Mungkin nanti ada pengkhotbah yang lain yang akan menjelaskan tentang arti kata setia itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya Tuhan mengatakan, dan ini dikuatkan dengan ayat 16a. Aku membenci perceraian. Itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang saat ini sudah ancang-ancang mau bercerai, bertobatlah malam ini juga. Batalkanlah. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Amin. Semua yang setuju katakan? Iya, itu harus sekalian. Karena firman Tuhan mengatakan, sekali menikah itu untuk seumur hidup.
Hanya Tuhan yang berhak memisahkan kita, yaitu salah satu dipanggil Tuhan pulang lebih dahulu, atau dua-dua langsung dipanggil seperti Pak Gatot dan istri. Dalam 1 bulan dua-dua langsung pulang ke rumah Bapak. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus pegang teguh masalah ini, karena itu sesuatu yang penting. Yang kedua sekalian, seperti tadi saya sudah katakan, saya tidak akan membahas kata setia ini, karena itu merupakan pokok khotbah yang panjang lebar. Mewariskan iman kepada anak untuk menjadi keturunan ilahi. Dalam Maleakhi pasal 2:15 katakan, bukankah Allah yang esa telah menjadikan mereka satu dalam tubuh dan jiwa, yang dikehendaki dari persatuan itu adalah keturunan ilahi. Jadi kalau itu disebut keturunan ilahi, maka kualitas orang tua sebagai orang beriman itu paling tidak akan sama dengan kualitas anak-anak yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga itu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, terus bagaimana dengan hak asasi yang saat ini sedang dikembangkan di berbagai negara? Kalau di Indonesia belum terlalu nyolok loh sekalian. Tetapi kalau kita di luar negeri, itu kalau sampai orang tua membatasi hak asasi anaknya, itu bisa dimasukkan penjara loh, kalau anaknya melaporkan. Di Indonesia belum sampai seperti itu. Oleh karena itu hak asasi itu memang kedengarannya indah dan baik, tetapi akibatnya fatal. Karena kita sudah tidak bisa mengendalikan anak-anak kita. Kita sudah tidak bisa menentukan, sebagai keluarga A, bapak ibumu adalah orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu firman Allah telah mengatakan, aku harus mewariskan imanku kepadamu. Oleh karena itu engkau juga harus seiman. Itu harus menjadi bagian kita. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, hati-hati kalau anak kita datang mengatakan, Bapak, aku sedang pacaran dengan si B, tetapi dia adalah gini. Yang jelas dia tidak seorang yang seiman dengan kita. Kita sebagai orang tua harus bijak di dalam menangani masalah ini. Jangan sampai kita mengatakan, ya terserahlah kamu, kan ini masalahnya hak asasi manusia, aku tidak berhak untuk menghalang-halangimu. Berarti kita sebagai orang tua melalaikan tanggung jawab kita sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Amin. Oleh karena itu kita harus menjaga. Dan demikian juga bagi kita yang masih muda-muda, belum punya pacar, kemudian kita berpikir, kan masa ini adalah masa hak asasi. Oleh karena itu aku bisa memilih calon pasanganku, pokoknya tidak seiman, tidak apa-apa. Hati-hati sekalian, saudara sedang melanggar kebenaran firman Tuhan, dan itu saudara akan menanggung akibat yang akan saudara tanggung. Oleh karena itu bagi mereka yang sudah berumah tangga, yang sudah dikaruniai anak-anak, firman Allah masalah keturunan ilahi ini mesti diingat dan dicatat baik-baik. Dan kita berusaha mewariskan iman kita kepada mereka. Mungkin langsung ada yang bertanya, apa yang harus kami lakukan Pak Simon? Apa yang mesti kulakukan? Aku tidak ngerti caranya bagaimana. Saya akan memberikan 3 sekali dengan cepat. Yang pertama, yaitu kita mengajar firman Allah kepada anak-anak kita. Ini pun saya tidak bisa menguraikan panjang lebar, tetapi saya akan ambil apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nanti kalau ada waktu sekalian, saya ambil
Kalimat ini menjadi pokok khotbah yang akan diterangkan kepada kita bagaimana kita mendidik dan menasehati anak-anak kita dengan ajaran nasihat Tuhan itu. Tapi paling tidak sekalian, kita harus ada misbah keluarga, membaca Alkitab bersama-sama, kirim anak-anak ke sekolah minggu. Kalau memang kita tidak ada waktu. Di dalam 2 Timotius 3:16 katakan begini, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Ya, untuk sementara itu yang bisa kita lakukan. Kirim sekolah minggu, adakan mesbah keluarga, ajak membaca Alkitab bersama-sama. Saya membelikan cucu saya sekalian Alkitab bergambar. Alkitab bergambar. Isinya tidak seperti Alkitab kita. Ada gambarnya, kemudian ada pokok-pokok yang praktis. Dan setiap malam dia membaca satu halaman. Akhirnya dia tahu cerita-cerita Alkitab. Itu harganya tidak seberapa sekalian, tetapi itu menanamkan iman bagi anak-anak kita. Yang kedua sekalian, kita jangan lupa mendoakan dia, doa yang tidak berkeputusan. Karena pada waktu kita setiap malam, setiap saat mendoakan anak-anak kita supaya dirawat oleh Tuhan, supaya dipelihara oleh Tuhan, supaya dibimbing oleh Tuhan, Tuhan yang setia itu pasti akan mengabulkan doa kita. Dan anak-anak kita akan tahu. Oleh karena itu kalau berdoa untuk anak-anak sekalian, sebut namanya. Kalau kami berdoa untuk anak-anak, saya sengaja berdoa dengan menyebut namanya. Saya mengatakan, Tuhan, aku minta berkat-Mu atas Sherry, atau atas Charlene, atau atas Alan, dan berkatnya saya sebutkan, dan anak itu mendengar. Kalau saya tidak ingin dia terpengaruh dengan situasi kondisi lingkungan, itu pun saya sebut, lindungilah dia Tuhan dari pengaruh-pengaruh dunia yang semakin jahat. Itu selalu kita doakan pada waktu mereka masih kecil-kecil. Dan hasilnya sungguh dahsyat dan luar biasa. Saya tidak akan bersaksi untuk hal ini. Dan memang Tuhan mengajarkan hal ini sekalian. Di dalam saya kutip dalam Lukas pasal 18, nanti sudah baca di rumah ayat 1 sampai 8, tetapi saya akan membaca ayat 6 dan 7 saja. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi doa kita itu sangat berharga dan akan diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita dengan tidak jemu-jemunya berdoa siang dan malam untuk anak-anak kita supaya mereka bertumbuh di dalam imannya, pasti Roh Kudus akan turun dan menolong serta membimbing mereka. Dan yang terakhir sekalian, yang ketiga, orang tua harus menjadi teladan. Ini penting. Kalau saya mau katakan, ini adalah pelekatnya, ini meterainya, ini yang akan memperkuat ajaran yang sudah kita berikan, doa yang sudah kita panjatkan. Ada satu ayah sekalian yang menasihati anaknya begini, sebut aja si A. Papa mau meninggalkan pesan untuk kamu. Si A tanya, apa Pak? Begini, nanti kalau kamu sudah besar, istrinya cukup satu aja ya. Istrinya cukup satu aja. Terus dijawab oleh anaknya, loh kenapa Pak? Kok Papa beli dua? Kenapa aku harus satu?
Ada jawaban-jawaban yang lain, tetapi saya tidak akan membahas itu. Hanya pertanyaan itu sekalian. Kadang-kadang kita melarang anak kita berbuat ini, berbuat itu, berbuat begini, berbuat gitu, tetapi kita melakukan. Ayo bangun, sekolah minggu. Tapi bapaknya tidak ke gereja. Walaupun anak tidak berontak sekalian, tetapi batinnya mengatakan, papa hendak pergi, suruh-suruh orang. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita doakan, mentah semuanya. Dan ini jangan terjadi. Kita harus menjadi yang pertama melakukan, kemudian diikuti oleh anak-anak kita. Yang setuju dengan saya katakan, iya, itu harus, tidak bisa tidak sekalian. Kalau tidak maka kita akan bermasalah. Jadi kita berani mengatakan seperti yang Paulus katakan. Kira-kira berani enggak ya? Pertama Korintus 11 ayat 1. Ikutilah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Nah, kalau saya yakin kok bapak-bapak yang hadir di tempat ini sekarang ini berani mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anak, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Pasti anak-anak kita akan menerima warisan iman itu. Pasti. Tetapi yang jadi pertanyaan, beranikah kita? Kalau kita tidak berani, berarti ada tanda tanya yang besar. Ada apa dengan si ayah ini? Amin. Ya, semuanya tenang dan diam. Jadi akhirnya sekalian, warisan iman kepada seluruh keluarga itu merupakan satu keharusan karena roh duniawi semakin berkembang. Tuhan minta setiap pernikahan Kristen harus menghasilkan keturunan ilahi. Dan yang ketiga, tugas ini menjadi tanggung jawab setiap orang tua Kristen. Gereja ikut bertanggung jawab, itu sebabnya gereja selalu mengajarkan dan mendorong supaya semua jemaat itu betul-betul mengingat dan melakukan semuanya. Puji Tuhan. Dan gereja membuka kelas-kelas sekolah minggu. Itu merupakan wujud dan tanggung jawab gereja untuk membantu keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, jangan lupa membawa anaknya ke sekolah minggu. Kami memang sengaja sekolah minggu jam 6 sore itu ada ibadah umum jam 6 dan sekolah minggu jam 6. Maksudnya apa? Supaya sekeluarga bisa datang ke gereja semuanya, kemudian orang tua naik ke lantai 3 dan anak-anak turun ke lantai 1. Oh, bukan turun, pergi ke lantai 1. Nah, demikian maka semuanya akan bisa mendapatkan berkat. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kasih setiamu yang sungguh sangat luar biasa Tuhan. Kami menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, karena memberikan sesuatu masukan-masukan yang sangat berguna, supaya lewat apa yang telah kami dengar ini, kami tahu tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua dan calon orang tua. Sehingga pada waktu kami ingin membentuk sebuah rumah tangga, kami sudah tahu tugas dan tanggung jawab kami itu apa. Dan bagi mereka yang sudah memiliki keturunan, tahu juga bagaimana apa dan yang harus dilakukan supaya kami bisa mewariskan warisan iman kepada anak cucu kami. Oh, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu. Puji dan syukur buat kuasa-Mu. Sebelum kita